Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaifa halukum ayuhat tulab? La'alakum bi khair wal afiyah. Narjullaha an yu'tina ilman nafi'an wa yu'tina hirsan fi talabil ilm. Alhamdulillah, kita dapat kembali bertemu di pagi hari ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran sharaf. Ustaz harapkan antum semua anak-anak Ustaz sudah siap sedia untuk menyimak dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang akan disampaikan dan mencatat hal-hal yang perlu dari pelajaran yang akan disampaikan, sehingga insyaallah nantinya akan memberikan kemudahan bagi antum untuk dapat memahami materi yang akan disampaikan. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada wazan dari fi'il thulasi mujarrad, yaitu masih di wazan fa'ila yaf'alu. Kita masuk pada wazan fa'ila yaf'alu yang mana digunakan oleh bina, yakni susunan dari suatu fi'il, satu kata kerja, yaitu bina misal, yaitu bina atau susunan fi'il yang dia memiliki huruf ilah, yakni pada huruf fa fi'ilnya, pada huruf fa fi'ilnya, yakni di depan, Sebagaimana seperti sebelumnya, jika kita melihat tasrifan, terutama saat ini yang kita masih pelajari, yaitu tasrif istilahi, yaitu tasrif yang dari yang menyamping, Di situ sighatnya ada madhi, mudhari, fi'il madhi, mudhari, dan isim masdar, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi, dan isim zaman, makan dan alat. Ini merupakan sigot-sigot yang akan kita gunakan untuk mentasrif suatu kata, dari madhi dia bagaimana perubahannya menjadi mudhari dan ke masdar dan seterusnya. Nah, tasrifan sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan adalah untuk memudahkan kita merubah dari satu kata ke kata lainnya, dirumuskan oleh para ulama bahasa untuk memudahkan kita merubah dari satu kata menjadi bentuk kata yang lainnya. Apakah dia itu dari kata kerja lampau menjadi kata kerja kini, yaitu mudhari, atau menjadi masdar, atau menjadi fa'il yang merupakan pelaku, dan seterusnya. Akan tetapi nanti di situ ada yang dia tidak mengikuti wazan, mengikuti wazan karena dia berdasarkan dari simai. Apa itu simai? Dari pendengaran kita yang sering kita dengarkan dari hal-hal yang ungkapan-ungkapan yang langsung diucapkan oleh orang yang berbahasa Arab, dan tidak bisa diukur dari wazan ini. Tapi secara garis besar wazan ini bisa digunakan untuk merubah
dari satu kata menjadi bentuk kata lainnya. Nah, kita perhatikan untuk misal ini yaitu bina, yaitu susunan suatu kata kerja, ya, suatu fiil yang huruf penyusunnya pada fa fiilnya, ya, fa fiilnya pada huruf ilad atau huruf sakit. Di sini wajila, ya, wa ini adalah fa fiil, jim adalah ain fiil, lam adalah lam fiil juga, ya, adalah lam fiil. Nah, di sini kita jumpai wa, huruf waw adalah di sini merupakan dari fa fiil, sehingga dan dia merupakan huruf ilad. Maka dia di sini disebut dengan, inilah yang disebut dengan apa? Bina misal, ya. Perhatikan wajila, wabida, wabira, waji'ah, wasi'ah. Semua ini di depannya huruf fa-nya adalah huruf ilad semua. Yang terakhir dia menggunakan huruf ya, yang merupakan juga huruf cadar, ya. Ya Isa, ya bisa, ya. Antum jika yang sudah ada buku, coba perhatikan bukunya di halaman 68, ya. Halaman 68. Ya, antum buka semua di halaman 68, ya. Nah, dari madhi menjadi mudhari, wajila, kan wazannya fa'ila yaf'alu, wajila yaujalu, ya, wajila yaujalu, fa'ila wajila yaf'alu, ya, yaujalu, ya, wajila yaujalu, wajalan, ya, wajalan, fa'lan, maujalan, maf'alan, maf'alan, ya. Timbangan dari mana maf'alan? Dari kita lihat kembali ke yang sebelumnya, di halaman sebelumnya, dari fa'ila yaf'alu, yaitu di bina sahihnya, ya. Maujalan dia sesuai dengan maf'alan. Kemudian wajilun. Nah, ini yang tadi antum perhatikan. Wajilun seharusnya dia wanya ada mad seperti yang ini berikut, wasi'un, ya, wasikhun, ya. Sementara yang ini wajilun, wabidun, wabirun, ya, wasikhun, ya, wa'irun, wali'un, wahilun. Ini semuanya ini tidak ada tambahan huruf alifnya, ya. Semestinya sesuai dengan wazan, ya, mengikuti menjadi seperti wasi'a ini, fa'ilnya menjadi wasi'un, wasi'un, ya. Nah, inilah yang kita katakan dia berdasarkan simai, ya, simai. Bagaimana mengetahuinya? Ya, dengan sering membaca, ya, atau mendengar. Nah, untuk ini cukup antum hafalkan wajila fa'ilnya wajilun, ya, wabida wabidun, tanpa ada tambahan alifnya, matnya. Untuk semua baik masdar maupun yang lainnya yang berupa simai, itu cukup dengan antum menghafal, ya, menghafalnya, ya, atau dengan banyak menggunakannya dalam kalimat, ya, sehingga akan ingat dengan sendirinya tanpa harus dihafal, berhafal. Otomatis dengan menggunakannya dalam kalimat, antum otomatis itu sudah hafal, ya. Nah, perhatikan yang di sini yang benar, yang sesuai dengan fa'ilun hanya wasi'un, kemudian mana lagi? Ya'isun, yabisun. Selainnya, ya, padahal sebelumnya kebanyakan dia memang mengikuti wazan fa'ilun, hanya beberapa yang disimai. Baik. Kemudian untuk maf'ulnya maujulun, ya, maf'ulun, masih sesuai. Maujulun, maf'ulun, maujulun. Kemudian wabida maf'ulnya maubudun, wabira maf'ulnya mauburun, ya, mauburun, maf'ulun, waji'a mauju'un, ya.
Itu untuk isim maf'ul dia masih mengikuti wazan. Kemudian untuk amr, untuk amr antum perhatikan. Untuk amr dia masih mengikuti kaidah umum, yaitu diambil dari mudhara'ah. Diambil dari mudhara'ah. Mudhara'ahnya sini diambil dari mudhari', afwan. Diambil dari fi'il mudhari'. Yaujalu menjadi ijal. Nah, ya mudhara'ahnya dihilangkan. Ya ini menghilangkan. Yaubadu menjadi ibad. Ya-nya dihilangkan, ya. Yaubaru, ibar, ya mudhara'ahnya dihilangkan semua. Tinggal jadi huruf waw, jim dan lam. Nah, seperti yang sebelumnya Ustaz sampaikan, fi'il amr itu dia jika ain fi'ilnya berbaris fathah atau kasrah, maka jika telah diambil huruf mudhara'ahnya, maka huruf berikutnya ini kan wawnya sukun semua, sukun. Ya, huruf ilahnya ini huruf waw, fa fi'ilnya sukun, yau sukun, yau badu wawnya sukun, dan sukun seterusnya, ya. Nah, untuk memudahkan maka ditambah, untuk memudahkan pengucapan nanti ditambahkan dengan hamzah, ya. Hamzahnya itu barisnya apa? Disesuaikan dengan ain fi'ilnya nanti. Ain fi'il di mudhari'nya. Sini ain fi'ilnya adalah huruf jim. Yaujalu jim, yaubadu ain fi'ilnya ba. Nah, dia berbaris fathah. Untuk ain fi'il yang berbaris fathah, maka hamzahnya berbaris baik dia berbaris ain fi'ilnya berbaris fathah atau kasrah, maka ain fi'ilnya berbaris ain fi'il. Maka hamzahnya berbaris kasrah. Nah, sehingga di sini yaujal tadi ya mudhara'ahnya dihilangkan menjadi tinggal ya wawnya sukun, jal tambah jal. Kemudian untuk memudahkan pengucapan, ya, karena tadi hamzahnya berbaris kasrah, maka wa yang ilah tadi dirubah menjadi huruf ya, menjadi ijal, ya. Yaubadu ibad, wawnya berubah menjadi ya, ibad. Yaubaru ibar, yauja'u ija, ya, dan seterusnya sampai ke bawah, ya. Ya, kaidah umumnya seperti biasa, dihilangkan huruf mudhara'ahnya, kemudian tinggal huruf fa fi'ilnya yang di sini kan sukun semua rata-rata, yaujadu, yaubadu, yaubaru. Wawnya sini adalah merupakan fa fi'ilnya adalah sukun semua. Maka ditambahkan hamzah, dan hamzahnya itu adalah berbaris kasrah karena ain fi'ilnya di sini seperti huruf jim pada yaujal, yauba pada yaubadu padahal berbaris fathah, ya. Ya, jadi untuk yang ain fi'ilnya berbaris atas fathah atau baris kasrah, maka hamzahnya yang di depan ini adalah berbaris kasrah, ya. Dan waw yang tadi yang sukun tadi, untuk memudahkan, ya, menyesuaikan dengan pengucapan huruf hamzah kasrah tadi, maka dirubah menjadi ya, ijal, ibad, ibar, ija, ya. Untuk nahinya tinggal antum menambahkan seperti biasa la nahi dan ta mukhatab, ya. Jadi la taujal. Nah, ini kembali menjadi waw seperti di mudhari'nya. Kenapa? Karena di sini sudah ditambahkan ta mukhatab yang dia berbaris fathah dan sudah sesuai untuk menyesuaikan kembali dengan untuk pengucapan, ya. La taujal, la taubad, la taubar, la tauja, ya. Baik. Nah, untuk makan dan zamannya maf'alun, ya, maujalun, maubadun, maubarun, maujaun, ya, dan seterusnya. Untuk masdar, untuk wabida perhatikan wabadan, wabaran, waja'an, ya, was'an mesti sesuai dengan
wazan fa'lan. Kemudian wasakhan, wa'aran, wal'an, wahalan, ya'san, yabsan, ya, masih dia sesuai dengan wazan fa'lan. Begitu juga dengan masdar mimi nanti. Mau jalan, mau badan, mau baron, mau ja'an, mau sa'an, mau sakhan, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada penentuan sighah, ya, penentuan sighah. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubul mu'minin. Wajilat qulubul mu'minin. Wajilat di situ adalah sighah dari fi'il apa? Dari apa? Dari fi'il madhi, ya. Asalnya wajila, dia ada ta sukun di situ, ta ta'nis yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas. Ya, di situ adalah qulub. Idza dzukirallahu wajilat qulubul mu'minin. Qulub adalah jamak taksir. Ya. Ya, ghairu akil, maka dia antum itu kembali ke nahwu nanti, dia ghairu akil maka dia adalah muannas, ya. Wajilat qulubul mu'minin, ya. Asalnya ini adalah wajila. Wajila adalah sighah dari fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Ini ada fi'il madhi. Nah, ini kenapa ada ta'nis? Karena dia muannas, qulub. Nah, nanti ini kita jumpai tasrifan seperti ini, wajila, wajilu, wajilat, wajilata, dan seterusnya. Itu ada di tasrifan lughawi. Nanti kita akan pelajari. Sekarang kita masih di tasrifan istilahi. Hanya saja antum perhatikan cukup yang depan wajila, ya, wajilat. Jika ada sambungan berikutnya, ini adalah terkait nanti domirnya, ya, domir fa'ilnya. Kemudian la taubat 'alal auladik. La, di sini tampak jelas la, ada la nahi, la taubat, wabida, ya. Jadi fi'il madhinya wabida, la taubat 'alal auladik. Berarti ini adalah sighah dari fi'il nahi. Ini juga fi'il nahi. Ya, la taubar fi qaryatin katsiratin ma'siyatuha. Ini la taubat, janganlah engkau marah terhadap anak-anakmu. La taubar fi qaryatin katsiratin ma'siyatuha. Ini juga sighah dari fi'il nahi, ya, janganlah engkau berdiam diri di perkampungan yang banyak kemaksiatannya. Hasan waji'un fi baitih. Ini sighah apa? Jelas ini isim, ya, karena akhirannya dhammatain. Waji'un. Ini adalah sighah dari fa'il, ya. Dia simai. Waji'un. Mana dia? Ya, ini waji'un. Innallaha. Dari innallaha ini, innallaha sampai dengan ini nahi sampai dengan 9, ya, dari 5 sampai dengan 9 sebagai latihan untuk ketentuan sighah untuk misal. Untuk tasrifannya dari wali'ah sampai dengan ya bisa. Baik. Ya, wali'ah sampai dengan ya bisa untuk tasrifan misal, fa'ila yaf'alu untuk tentuan sighah dari 5 sampai dengan 9. 10 ini sudah jelas, ya. Sudah jelas apa? Fi'il nahi,
fi'il nahi, la tay'as min rahmatillah. Ya, ini adalah fi'il nahi. Janganlah putus asa dari rahmat Allah, ya. Jadi itu perhatikan nanti ini dari wali'ah sampai dengan ya bisa. Untuk sigotnya dari 5 dan sampai dengan 9. Kita lanjut berikut, masih ada waktu, kita lanjut berikutnya itu fa'ila masih wazan fa'ila yaf'alu untuk bina naqis, ya. Bina naqis apa? Ya, bina naqis juga termasuk dari bina mu'tal yang dia huruf ilatnya berada pada lam fi'il, ya. Perhatikan. Radiya yarda. Radiya yarda ridan. Mardatan. Radin. Mardiyun irda la tarda. Mardun, ya. Fa fi'ilnya di sini adalah huruf ra. Sementara ain fi'ilnya adalah huruf dhad. Dan lam fi'ilnya huruf ya. Ya merupakan salah satu dari huruf ilat, huruf sakit. Kemudian radiya yarda. Yarda. Fa'ila yaf'ulu. Radiya yarda. Ya. Kemudian masdarnya ridan, mardatan, radin. Ya, untuk nakis bagaimana bentukan wazan fa'ilnya, ya, huruf ilah yang di belakang yang merupakan huruf lamnya di mahzuf, ya. Jika dia berbentuk nakirah. Radin, kemudian dari baqiyah, baqin, khasyiyah, khashin, khafiyah, khashin, ya. Nah, khafiyah, khafiyun di sini. Dia tidak ini simai. Begitu juga yang beberapa yang ditulis ini sadin, ya. Syaqiyun, ini adalah merupakan bentuk fa'il, hanya saja dia tidak mengikuti wazan karena dia adalah simai. Dan untuk yang berikut yang selainnya secara umum dia mengikuti wazan fa'il untuk naqis. Contoh ini saliyah, salin, apa ini, taghiyah, taghin, ariyah, arin, ya. Saghiyah, saghin, ya. Kemudian maf'ulnya mardiyun, baqiyah, mabaqiyun, khasyiya, makhsyiyun, khafiya, makhfiyun, ya. Untuk amar seperti biasa di makhdhuf, buang huruf mudhara'ahnya, ya. Kemudian ditambahkan hamzah yang baris hamzahnya ini nanti sesuai dengan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya di sini apa? Di mudhari huruf dha-nya berbaris fathah. Maka jika berbaris fathah ain fi'ilnya, maka hamzahnya adalah berbaris kasrah, ya. Irda. Nah, irda alif maksurnya di sini di makhzuf juga, ya. Jadi irda yabqa menjadi ibqa, ya. Di makhzuf huruf dia dibuang huruf apa? Huruf lam fi'ilnya yang merupakan huruf ilah tadi. Ibqa, ikhsha, ikhfa, ya. Yakhfa. Ini kan ada alif bengkok, alif maksur. Di sini dibuang, ya. Pada saat amarnya dibuang. Jadi ikhfa, ya. Untuk nahi tinggal menambahkan seperti biasa la nahi dan tinggal menambahkan la nahi dan ta mukhatab, ya. Irda la tarda, ibqa la tabqa, ikhsha la takhsha, ikhfa la takhfa. Untuk zaman dan makan maradun
mardun, mabqun, mabqun, mahsyun, mahsyun, makhfun, makhfun. Nah, jadi jadi antum untuk sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, untuk untuk wazan dari fa'ila yaf'alu yang dia merupakan bina naqis, cukup antum hafalkan yang di atas ini ya, sebagai wazan naqis fa'ila yaf'alunya, yang dengannya nanti antum bisa mengikuti merubah, mentasrif kata-kata berikut di bawahnya ya, kecuali untuk yang simai ya, untuk yang kata-kata misalnya di fa'ilnya ada yang simai, ini antum dengan menghafalnya, atau di masdarnya ada yang simai, antum juga dengan menghafalnya ya. Ya, terakhir kita ke tentuan sighat. Utlub maradatallah ya, utlub maradatallah, maradatallahi, asalnya maradatullah ya, maradatullah ya. Ini sighat apa? Sighat dari masdar. Perhatikan coba, radiya, nah dia masdar mimi, maradatullah. Sighat antum perhatikan saja, yang ada mim itu yang gimana saja. Yang ada mimnya kalau enggak di masdar mimi, di maf'ul, atau di zaman dan makan. Nah, yang paling sesuai mana? Maradatu. Yang mana? Ya, adalah di masdar. Kemudian utlub maradatullah, carilah keridhaan Allah. Ma indallahi baq. Baq di sini apa? Sighatnya ya, baqin. Ini banyak ada mad. Kemudian dia qafnya ada merupakan ain fiilnya berbaris kasrah, ini dari kata baqa, di mahdzuf huruf ilahnya yang akhir. Ini adalah sighat dari isim fa'il ya. Kemudian al-buka'u min khasyatillahi ni'mah. Khasyati, min khasyati. Khasyah di sini apa? Nah, ini juga merupakan isim, langsung nampak dia ada tamarutanya. Ini apa? Adalah bentuk sigha isim masdar. Ya. Kemudian la yakhfa 'ala Allahi syai'. Ya. Sudah jelas ada la yakhfa 'ala Allahi syai'. Nah, ini perhatikan antara ada beda la nahi dengan la nafi ya. La nahi larangan, la nafi menyediakan. Ini la yakhfa, ini di sini bukan ta mukhatab. Dia adalah ya mudharaah, la yakhfa. Nah, berarti di sini ya, yakhfa di sini adalah mudhari ya, perhatikan. La yakhfa mana? Nah, yakhfa ya. Untuk membedakannya antum cukup melihat sudah la-nya itu huruf ta mukhatab atau tidak. Ini huruf ya. Berarti isinya adalah la, di sini bukan la yang menunjukkan fi'il nahi, tapi merupakan la nafi, la yang meniadakan. Jadi yakhfa di sini adalah fi'il mudhari. Tiada yang tersembunyi sesuatu pun dari Allah. Insyaallah. Baik, untuk karena waktunya sudah habis, untuk tasrifan cukup antum yang 3 ini untuk yang naqisnya.
dari saghiyah sampai dengan ariyah. Kemudian untuk penentuan sighahnya juga dari 6 sampai dengan 10 ya, sebagaimana biasanya. Ustaz harapkan antum dapat mengumpulkannya ya, baik itu antum kumpul seminggu atau 2 minggu ya, tidak mengapa. Yang penting antum kerjakan, dan nanti jika ada kesalahan Ustaz koreksi, dan Ustaz antum ada pertanyaan, Ustaz insyaallah akan Ustaz sampaikan apa yang belum antum pahami ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Dan Ustaz amat sangat berharap antum mengerjakannya dan menanyakannya ya, menanyakan yang tidak dipahami ya, karena jika antum tidak paham kemudian besok antum nanti tidak bertanya, kemudian masuk pelajaran baru lagi antum juga tidak paham, tidak bertanya lagi, akan tambah bertumpuk-tumpuk ketidakpahaman antum ya. Jadi saya harapkan antum tetap semangat ya, baik itu semangat dengan mengerjakannya dan bertanya ya, karena kita belajar karena kita sebelumnya tidak tahu, tidak ada orang yang belajar itu sudah tahu duluan ya. Jadi tidak ada kata saya lemah Ustaz, saya tidak bisa paham Ustaz ya. Jadi intinya pada antum, semangat antum untuk belajar, semangat antum untuk mencari tahu ya. Itu saja akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.